Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang, nama saya Andika Utama. Sini saya akan coba untuk mendemonstrasikan eh, aplikasi sederhana untuk menentukan keputusan atau mendukung pengambilan keputusan sebagai salah satu syarat untuk mengejar gelar sarjana di Universitas Indra Prasta. Oke, sebelumnya izinkan saya dulu untuk memperkenalkan yang judul aplikasi saya itu pemilihan distributor terbaik di PT Alpha Comics Indonesia menggunakan metode Simple Additive Weighting. Jadi Simple Additive Weighting ini adalah sebuah metode sederhana di mana kita menentukan dengan cost yang rendah tapi bisa mendapatkan fitur sebanyak-banyaknya seperti itu. Jadi itu yang mungkin akan kita hitung di demo yang saya mau akan presentasikan kali ini. Oke, langsung aja mungkin saya akan coba buka videonya ya. Sorry, maksudnya buka aplikasinya. Ini saya akan coba run aplikasinya dulu. Di sini adalah tampilan dari dashboardnya gitu ya, atau mungkin tampilan dari uh, ini dia tampilan dari aplikasi utamanya atau tampilan halaman depannya gitu ya. Jadi ada master data, ada pemilihan distributor, kemudian laporan dan juga ada logout. Di bagian master data, di sini ada data distributor, jenis produk, tempat kita untuk masuk ke jenis produk ya. Kemudian ada data produk, produk-produk apa saja yang sudah kita input. Kemudian departemen, jabatan, kriteria penilaian, dan juga data karyawan. Mungkin untuk di bagian jabatan, karyawan, kemudian karyawan juga departemen itu mungkin nggak akan didemokan. Karena ini adalah berisi gitu ya, orang-orang yang memiliki hak akses ke dalam aplikasinya gitu ya. Meskipun saya bisa tambahkan di sini, tapi mungkin saya nggak akan demokan terlalu jauh untuk bagian data karyawan. Saya hanya akan fokus di bagian data distributor, tempat di mana kita bisa menginput data-data nama-nama distributor yang akan kita masukkan ke dalam aplikasi. Kemudian juga ada jenis produk, tentunya produk apa yang akan kita ambil dari distributor tersebut. Kemudian juga ada data produk ya, ini produk-produk yang sudah di-input gitu ya. Dan yang terakhir tentunya nanti ada kriteria penilaian. Kita bisa ubah beberapa kriteria penilaian berdasarkan dari hasil survei yang saya lakukan di kantor. Ada 10 gitu ya pilihan dan diambil menjadi 5 terbaik ya, mulai dari harga, layanan, promo, komitmen, dan juga after sales. Dengan bobot masing-masing seperti yang ada di sebelah kanan sini. Tapi kita nggak akan ubah bobotnya gitu ya, karena di kantor saya juga biasanya untuk merubah penilaian kriteria itu dilakukan 1 tahun sekali. Jadi kita langsung aja demokan gitu ya, mulai dari data distributor. Jadi di sini ketika kita klik data distributor, otomatis kode distributornya akan terbuat di sini. Dan di sini adalah unik, jadi dia tidak akan sama dengan kode distributor yang lain gitu ya. Jadi misalkan sudah ada 5, saya di sini mau masukkan satu aja contoh, misalkan PT Sinex Metrodata gitu ya. Metrodata Indonesia, kemudian nomor teleponnya gitu ya. Kemudian alamatnya misalkan di Jakarta Barat. Kemudian saya lakukan simpan, nah, data berhasil disimpan dan sekarang distributornya sudah ada di sini di bawah gitu ya. Sudah ada Sinex Metrodata Indonesia. Kemudian contohnya lagi misalkan saya mau menghapus salah satu distributor yang di sini ada itu ya. Saya tinggal klik tadi distributornya, kemudian saya tinggal lakukan hapus atau mungkin saya mau mengubah data dari nama distributornya, saya tinggal klik ubah seperti itu. Nah, dalam hal ini saya mau coba untuk melakukan penghapusan. Saya coba klik aja hapus. Nah, nama distributornya sudah nggak ada di sini ya, karena sudah dihapus dari dalam database. Oke, lanjut saya misalkan masukkan jenis produk. Nah, di sini saya sudah ada beberapa jenis produk yang ada di dalam aplikasinya. Nah, fungsinya dari aplikasinya adalah menentukan uh, produk yang akan kita beli itu diambil dari distributor yang mana gitu ya, dengan melakukan perankingan nantinya. Jadi fungsinya aplikasi sistem pendukung keputusan ini adalah untuk mempermudah tim, terutama di kantor gitu ya, dalam menentukan keputusan memilih distributor yang tepat dengan harga yang relatif lebih rendah, tapi dapat fitur yang lebih banyak atau dapat keuntungan yang lebih banyak untuk perusahaan kita. Jadi misalkan saya mau
input nama produknya gitu ya. Di sini misalkan saya masukkan aja yang sederhana, Office 365 E5 gitu ya. Sekarang saya klik simpan, kemudian data berhasil disimpan, maka nanti nama Office-nya akan muncul di paling bawah gitu ya untuk setiap Office yang baru atau produk baru yang diinput ke dalam aplikasi. Kemudian uh, saya juga bisa lakukan penghapusan atau perubahan nama gitu ya. Contoh misalkan di sini ada S1, kemudian kita lakukan hapus, yes, maka dia akan terhapus dan tidak ada lagi di dalam tabel nama produk di sini. Oke, setelah input jenis-jenis produk gitu ya, kita akan lihat di sini data produk. Sekarang data produknya itu kita bisa masukkan juga ke dalam sini. Contoh di sini produk ke-17. Saya pilih produk yang tadi saya sudah input yaitu Office 365 E5. Kita bisa tentukan nama-nama distributornya. Jadi kita masukin dulu nih. Biasanya kan setiap produk itu hampir pasti dimiliki oleh semua distributor. Jadi kita akan tentukan 3 aja contoh ya. Misalkan yang pertama saya masukkan Intikom, kemudian di sini masukkan harganya. Relatif biasanya juga distributor itu menjual dengan harga yang sama. Jadi yang kita bandingkan nanti adalah nilai-nilai kriteria yang lain seperti promo, layanan, dan juga komitmen serta after sales itu yang akan kita bandingkan. Seperti itu. Nah kan katakanlah di sini harganya 3 juta gitu ya. 3 juta 150 ribu deh. Keterangannya Office 365 E5. Ya, saya bisa tuliskan keterangan apapun gitu ya. Contohnya gini, for enterprise deh. For enterprise. Kemudian saya lakukan simpan. Oke, data berhasil simpan dan sekarang sudah ada di sini produknya Office 365 E5. Oke. Kemudian saya balik lagi ke bagian data produk. Saya akan coba masukkan lagi dengan kategori nama produk yang sama, tapi dengan distributor yang berbeda. Sekarang dengan tag data, harganya misalkan cuma beda 3150 tadi ya. Sekarang 3.100.000 atau 3.120.000 deh. Karena biasanya itu penjualan Microsoft Office selisih harganya sedikit gitu ya. Sekarang juga sama di sini for enterprise. Oke, kemudian kita lakukan simpan. Sekarang sudah ada 2 produk yang berbeda gitu ya, dengan 2 distributor yang berbeda. Office 365 E5 di sini. Dari Intikom dan juga ada tag data. Kemudian saya kembali lagi ke bagian data produk. Saya masukkan lagi di sini Office 365 tapi dengan distributor yang ketiga, yaitu di contohnya di Sinex gitu ya. Sinex Metro Data Indonesia atau jual biasanya harganya katakanlah 3.145.000. Juga sama enterprise, kemudian simpan. Sekarang kita sudah punya 3 jenis Office yang sama tapi dari distributor yang berbeda. Ada dari Intikom, ada dari Tech Data, ada juga dari Sinex Metro Data. Harganya mirip-mirip ya, mulai dari 3.100 ribuan. Nah, tapi di sini kita masih bingung nih. Dari ketiga distributor ini, produk mana yang akan kita beli? Sorry, maksudnya dari distributor mana yang akan kita beli produknya gitu. Kemudian saya pilih lagi ke sekarang sudah ada semuanya gitu ya. Office-nya sudah ada, kemudian juga nama distributor sudah ada 3 gitu ya. Sekarang kita lakukan ke penilaian distributor dengan menggunakan metodenya yang tadi simple additive weighting. Saya masuk di bagian yang pertama penilaian setiap kriteria gitu ya. Periode penilaiannya itu kita misalkan mau diambil bulan apa? Bulan Juli ya. Karena sekarang ini bulan Juli, saya tinggal klik aja bulan Juli, kemudian saya tentukan tanggalnya, kemudian saya cari kode produknya. Di sini kode produknya kita masukkan yang tadi Office 365 E5 gitu ya. Kita akan mulai satu-satu, mulai dari Intikom, kemudian kita lakukan penilaian untuk layanan promo komitmen dan juga after sales. Misalkan dengan harga 3.150 atau 3.150.000, layanan dari Intikom ini nilainya yang kita nilai gitu ya 80, kemudian promo yang diberikan itu katakanlah 85, komitmennya itu ada di 78, kemudian aksesnya ada di nilai 87. Dan kita lakukan simpan.
Oke. Kemudian yang kedua, masih di bulan Juli gitu ya, secara produknya. Produk yang kedua dari distributor Tech Data, saya masukkan layanannya. Misalkan Tech Data ini memberikan layanan, nilai layanannya dengan harga 3120, layarnya 80, promonya misalkan 85, komitmennya itu ada di karena 86, persesnya ada di 82. Ini ya. Kemudian kita lakukan simpan. Yang terakhir, ketiga. Sekarang di Sinex Motor Data dengan 3140 dia memberikan layanan yang baik, misalkan nilainya 90, promonya 80 aja, komitmennya 85 dan after salesnya 83 misalkan. Simpan. Sekarang kita sudah mendapatkan nilai masing-masing ya dari kriteria C1 sampai dengan C5. Artinya C1 itu kriteria 1, C2 kriteria 2 dan seterusnya seperti ini dengan nilai yang berbeda-beda. Kita akan memutuskan nih mau ambil dari distributor yang mana untuk Office yang Office 365 ini gitu ya. Terus saya masuk ke bagian penghitungan bobot atau kriteria. Jadi kita akan di sini sebenarnya kriterianya nggak perlu kita ubah karena perubahan kriteria itu di kantor saya terjadi 1 tahun sekali. Jadi mungkin kita akan menggunakan yang sudah ada aja gitu ya. Jadi di bagian sini nggak akan kita ubah. Jadi kita bisa lihat kriteria 1 sampai kriteria 5, nanti akan dihitung bobotnya berapa. Gitu. Kemudian masuk ke bagian normalisasi, di mana data-data di sini akan kita normalisasi dan kita akan hitung. Nanti akan menjadi bentuk rankingan gitu ya. Misalkan tadi kita masukkan Office 365 E5. Nah, sekarang sudah ada 3 Office 365 E5 dan kita akan lakukan normalisasi mulai dari 1 gitu ya. Kita cari di bagian sini yang pertama kita akan normalisasi yang dari Inticom dulu. Setelah kita lakukan normalisasi metrik berikut dengan nilai-nilai yang sudah ada gitu ya. Nilai minimum dari C1 artinya dari ketiga distributor ini yang memiliki nilai paling rendah itu yang mana dibandingkan. Kita masuk di bagian kriteria C1. Kemudian juga C2 nilai terbesar dari kategori 2 akan diikut di sini dan seterusnya. Kemudian kita lakukan normalisasi matriks ya untuk produk yang pertama dari Inticom. Kemudian kita lakukan hitung. Di sini keluar nilai untuk normalisasinya. Kemudian kita lakukan simpan. Data berhasil disimpan. Kemudian juga diteruskan untuk produk-produk yang kedua gitu ya. Sekarang masuk di E5, kita klik, kita bagi cari di sini. Sekarang dari distributor kedua yaitu Tech Data. Jadi di sini harus E5 dulu. E5, kemudian kita cari dari Tech Data, kemudian kita lakukan normalisasi, kita hitung. Yang berikut sudah ada nih nilai normalisasinya gitu ya. Kemudian kita simpan. Sekarang kita normalisasi produk yang ketiga, Office 365 E5, tapi dari distributor yang ketiga yaitu Sinex Motor Data Indonesia. Baru kita lakukan juga normalisasi dari produk tersebut. Kita klik hitung, kemudian simpan. Data berhasil disimpan. Oke. Sekarang kita sudah punya 3 produk untuk Office 365 E5. Sekarang sudah ada 3 gitu ya. Dan nilai-nilai ini semuanya sudah dinormalisasi. Sekarang kita akan cek dari distributor mana kita akan membeli Office 365 E5 ini gitu ya. Nah, sekarang di bagian data result, sekarang kita masuk ke bagian perhitungan preferensi dan juga perankingan. Nah, kita misalkan masuk kode bobotnya gitu, kita cari kode bobotnya, kita mau pakai bobot yang sudah ada aja, karena kembali lagi perubahan bobot di kantor saya itu terjadi 1 tahun sekali, jadi kita nggak akan rubah-rubah nilai bobotnya, kita gunakan nilai bobot yang sudah ada. Kemudian kita masukkan nilai normalisasi metrik, kita cari produknya yang sudah kita bandingkan. Nah, seperti ini, mulai dari pertama Inticom gitu ya. Kemudian kita tinggal klik hitung, kemudian di sini ada nilai preferensinya 0,94 sekian, sekian, sekian. Kita lakukan simpan, data berhasil disimpan, dan sekarang sudah masuk di sini. 365 E5 gitu ya. Kemudian yang kedua, kita cari kode bobotnya juga sama, menggunakan kode yang sama.
Kemudian produknya adalah produk yang kedua dari Tech Data Solution Indonesia. Kemudian kita lakukan hitung. Sekarang keluar nilai preferensinya dan simpan. Sorry, ini saya harus mohon maaf ubah dulu gitu ya. Pakai ini. Sekarang pakai yang ini 17 gitu ya. Sorry. Kemudian di situ data besar preferensi kita cari pakai bobot ini. Kemudian normalisasi metriknya pakai yang kedua gitu ya. Kemudian kita lakukan hitung, simpan, dan data berhasil disimpan. Sekarang kita balik lagi ke penghitungan yang ketiga. Saya menggunakan bobot yang sama masih, kemudian menggunakan normalisasi matrix dari Office 365 E5 dari PT Sinek Metrodata Indonesia, kemudian kita hitung, dan kita lakukan simpan. Data berhasil disimpan, dan saya bisa lihat sekarang ini Office 365 E5 gitu ya. Di sini contohnya Juli. Misalnya dari sini Office 365 ada 3 ya. Dengan preferensi yang dari hasil laporan yang kita ambil, misalkan di bulan Juli tadi, di bulan Juli saat ini gitu ya, kita pilih Office 365 E5, ini dia. Ini adalah nama produk yang sudah kita bandingkan dari 3 distributor yang berbeda. Jadi kita lakukan cetak, akan terlihat di sini rankingan. Oh ternyata Sinex Metrodata dengan nilai rankingan nilai normalisasi di 0,97 itu mendapatkan ranking 1. Berarti meskipun harganya yang ditawarkan cukup lumayan mahal, tapi dia memberikan komitmen yang bagus, serta nilai-nilai kriteria lain yang bagus, akhirnya dapatkan nama produk yang sama, Office 365, tapi dengan kita, bahkan juga manajer dengan kita untuk mengambil keputusan, meskipun kita memiliki 3 distributor atau mungkin lebih gitu ya, tapi dengan bantuan aplikasi sistem pendukung keputusan, kita akan lebih mudah untuk menentukan pilihan kita untuk mau beli di mana gitu. Sekian aja mungkin video presentasi singkat dari saya untuk testing aplikasi. Jujur lebih kurangnya masih banyak kekurangan gitu ya di dalam aplikasi ini. Harapannya kedepannya saya akan bisa lebih tingkatkan lagi aplikasinya sehingga benar-benar bisa digunakan secara real oleh perusahaan tempat saya bekerja. Kalau gitu, sekian aja presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.